dikenal. Apalagi baru-baru ini Intan membuat heboh dengan pernyataannya jika dirinya telah menikah dengan sosok Raihan yang hanya dapat ditemuinya melalui mimpi saja. Ambulans misterius Rumah Sakit Harapan. Bangunan bergaya Eropa Asia abad 19 ini kini sepi tak bertuan. Rumah Sakit Harapan di kawasan Depok dikenal jadi rumah sakit pertama yang cukup berjasa bagi warga sekitar. Terutama saat tragedi kecelakaan kereta api tahun 1968 silam. Banyak korban yang dilarikan di rumah sakit ini. Bahkan 116 korban meninggal, semua ditampung di rumah sakit ini. Ini memang rumah sakit sejarah, dulu di Depok cuma satu-satunya. Selain PMI Bogor, di Depok ini Rumah Sakit Harapan ini. Dan tabrakan kereta juga, waktu tahun 68 itu, tabrakan kereta di daerah Ratu Jaya itu mayatnya semua 2 kereta ditaruhnya di sini, sampai keluar, sampai ke tempat trotoar ini jalan. Yang putus kepala, putus tangan, putus badan. Nah, yang kedua kalinya tabrak kereta, 2 kalinya zaman modern, ya 96 apa 97 itu. Itu juga di sini semua rumah sakit ini, mayat ditaruh sini semua. Dan ditaruh aja di dalam, memang rumah sakit ini nggak ada kamar mayat. Jadi ditaruh di luarnya ditumpuk-tumpuk, siapa yang kenalin gitu, siapa yang kenalin ini orang. Menyimpan sejarah penting, Rumah Sakit Harapan tak luput dari misteri yang tersisa sejak penutupan awal tahun. Hal-hal yang sulit diterima akal sehat mulai menghantui warga sekitar. Ambulan misterius misalnya kerap datang dan hendak membawa pasien atau korban meninggal di rumah sakit yang sejatinya tak lagi berpenghuni. Ya itu karena panggilan ya Pak, panggilan dari apa ya, melalui handphone gitu ya. Jadi ada yang telepon, mungkin datanglah ambulan itu ke sini. Dia mau masuk kan ketutup. Nanya lah sama masyarakat di sini bahwa kita jelaskan bahwa rumah sakit ini udah tutup seminggu yang lalu gitu, udah dikosongin, semua udah kosong. Iya, mau datang mau jemput jenazah gitu, apa pasien ya dia tahu. Pokoknya ada yang telepon ke dia gitu, suruh ambil ke Rumah Sakit Harapan, tapi rumah sakit itu 2 minggu tutup. Ya juga dia kaget juga gitu kan. Ya langsung putar balik pulang. Mungkin ya pasiennya itu yang udah nggak ada kali ya, jadi dia nelpon kali gitu. Jadi ya sampai sini memang dia nggak bisa bicara sama siapa, nggak bisa nemuin siapa-siapa di rumah sakit, emang udah gelap. Panggilan misterius ambulans pun kerap bersamaan dengan suara-suara benda dan genteng berjatuhan. Tepat di atas ruang ronsen, berbagai gangguan suara sering terdengar. Warga yang melintas pun mulai menghindar sejak rumah sakit tutup dan tak lagi ada petugas kebersihan yang bertugas. Ya karena dikunci kita juga nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa ngeliatin. Cuman waktu ada yang bersih-bersih, itu genteng dari atas tuh jatuh sendiri, yang sebelah kanan itu. Pada jatuhan, jadi yang bersih itu, yang membersihin halaman memang yang udah banyak rumputnya itu kan belum lama ini. Mereka juga nggak berani jadinya ke tempat yang itu genteng-genteng pada jatuh sih, itu pada lari. Itu dulu tempat ronsen, tapi memang di sampingnya, udah bagian samping gitu. Emang itunya udah pada pelapuk, tapi dari atas genteng itu jatuh mendadak kan, yang bersih-bersih pada takut. Di depan rame terus gitu, tapi mungkin kalau di dalam sih ada. Belum ada, orang juga pada takut lewat kalau udah malam sih. Karena gelap ya, nggak ada lampu, nggak ada jaga, ya gedung mati aja udah. Jadi kalau orang lewat tuh nggak mau lewat depan situ, nyebrang ke sini lewat arah sini. Penutupan Rumah Sakit Harapan memang disayangkan, terlebih kesan horor yang menyelimuti rumah sakit. Tragedi menampung banyak jenazah disinyalir jadi aura negatif, terasa begitu kuat di area rumah sakit. Masih banyak warga yang percaya bahwa sejumlah roh gentayangan berkeliaran dan menghuni bangunan tua itu.
Tak dipungkiri jika banyak orang mengaku jadi takut kalau mendekat area rumah sakit. Auranya lain kalau udah sepi gitu, tukang dagang pinggir jalan udah pada pulang antara jam 12 ke atas gitu. Nggak ada yang berani jalan kaki lewat depan itu. Jadi karena sering digangguin ya Pak ya? Iya. Karena kan ada juga cerita kan yang waktu itu katanya ada yang kesana katanya mau ngambil mayat, jemput jenazah. Itu tuh udah, jadi sebelum tutup itu kan udah banyak cerita-cerita yang aneh-aneh kan. Ya menurut aku sih memang harus ditutup sih karena bukan nggak layak sih, lebih ke apa ya, lebih baik ditutup lah memang pokoknya. Kalau menurut aku sih serem banget, tadi tempatnya juga menurut aku juga udah kelihatan banget lah, maksudnya hawa-hawanya itu hawa negatif banget. Dan ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian, karena pintu takut ini selalu ditunggang oleh syaitan. Dengarkan hadisnya, hadis yang mulia, hadis riwayat Bukhari. Suatu hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat pada saat meninggal. Malaikat datang, di kiri kanannya malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga, yang satu malaikat maut diubun-ubun kepalanya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, cepat sekali. Begitu keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Dalil ini menjelaskan tidak adanya ruh gentayangan dalam Islam. Gak ada. Orang yang takut, manusia yang takut, maka pada saat dia balik ke tempat yang tadi setan bisikin dia itu, dia lihat betul nanti perempuan tuh. Karena dia takut, jadi dia bisa lihat. Yang takut saja bisa lihat, yang tidak takut tidak bakal lihat. Makanya kalau ada temannya jalan di sebelah nggak takut, tanya, kau lihat gak? Dia bilang enggak. Kalau dia bayangkan nenek-nenek, dia lihat nenek-nenek temannya. Permainan syaitan. Maka orang beriman mustahil melihat yang seperti itu. Nggak ada ceritanya. Begitu sulit lupakan apalagi begitu susah carikan teman, cukup ikannya saja. Mistis. Selebgram Intan Lembata menikah dengan Jin Rayhan. Pasca viral menyanyikan lagu Begitu Sulit Lupakan Rayhan, nama Intan Lembata kian dikenal. Apalagi baru-baru ini Intan membuat heboh dengan pernyataannya jika dirinya telah menikah dengan sosok Rayhan yang hanya dapat ditemuinya melalui mimpi saja. Warganet pun beramai-ramai menyebutnya halusinasi. Tetapi dalam kacamata spiritual, menyebut Intan memang tengah menjalin asmara dengan sosok makhluk gaib. Kan kami udah nikah. Pertama kali mimpi dia itu aku tiduran habis nikahan sama dia, dibangunin sama oma. Minggu depannya itu aku langsung kerasukan terus. Sosok Rayhan yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya dari bangsa jin, dari jenis genderuwo. Genderuwo yang hadir dalam kehidupan Mbak Intan, dalam alam bawah sadar Mbak Intan ini, tidak dalam wujud dia yang sebenarnya, tetapi mengambil ciri atau pesona dari laki-laki yang memang dalam versinya Mbak Intan ini bagus. Kehadiran sosok Rayhan yang imajiner begitu terasa nyata oleh Intan, meskipun hanya dapat ditemui melalui mimpi. Dari tahun 2021 sih. Hah? Ada ceritanya dong setiap mimpinya? Mimpinya pas datang manjain aku doang. Pas disayang-sayang. Pokoknya romantis deh. Menurut saya, bismillah, tidak ada itu pernikahan manusia dan jin. Karena apa? Di Al-Quran tidak pernah tertulis ya. Dan nggak mungkin manusia nikah sama jin ya, karena pertama beda alam ya, terus juga Allahnya mempasangi ya manusia laki-laki dan perempuan, bukan manusia dan jin. Pertemuan Intan dengan Rayhan yang disebut-sebut makhluk gaib dipicu lantaran Intan gemar melamun dan menyendiri. Dari sanalah muncul sosok Rayhan.
Namun benarkah sosok jin penunggu Intan ini justru memberikan efek buruk bagi Intan? Kalau Mbak Intan mendiamkan masalah ini warna aura abu-abu kehitaman yang sudah banyak di tubuh Mbak Intan ini akan membuat Mbak Intan kesulitan untuk mendapatkan jodoh ke depannya. Karena makhluk halus ini menutup jalur perjodohannya Mbak Intan, sehingga memang ini harus diusir karena tidak baik. Aduh, mungkin nih si manusia itu cewek, namanya misalkan Munaroh. Nah, ditaksir sama si laki-laki namanya Jin Aldi Taher ya. Mungkin namanya Jin atau laki-laki yang pakai celana jeans. Tapi yang jelas goib itu ada ya. Makhluk Allah dari bangsa jin itu ada. Jadi kalau sampai pernikahan manusia dan jin, ya bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Lantas bagaimana pandangan ulama mengenai hal ini? Benarkah manusia dapat menikah dengan bangsa jin? Adakah orang yang bisa menikah dengan jin? Wallahu a'lam. Karena pada hakikatnya jin dan manusia itu beda alam. Berbeda alam. Tidak boleh jin dan manusia menikah. Karena melanggar sunatullah. Karena manusia dan jin berbeda tempat. Bahkan kalau orang sudah terganggu jin itu bahaya. Makanya harus diruqyah, harus diobatin karena bahaya.